Nama saya Dedi Mariadi. Saya dari kelompok Semut. Dalam pameran sentimeter kali ini, saya menghadirkan 3 karya. Salah satunya adalah karya di samping saya ini dengan judul Membunuh atau Terbunuh. Dalam visual ini ada tulisan dilematis, itu menggambarkan betapa memprihatinkannya negara kita ketika ekosistem udah rusak sedemikian rupa. Jadi ketika para pekerja memotong hutan, mereka sebenarnya juga dilema karena secara ekonomi juga membutuhkan, tapi begitulah Indonesia, hutan-hutan dibabat habis oleh sekelompok orang-orang atas tanda kutip bagi saya. Jadi para pekerja sebenarnya adalah korban dari rusaknya lingkungan tersebut. Jadi kenapa di mata pisau ini ada tulisan dilematis, itu menggambarkan mereka para pemotong pohon tersebut. Itu karya yang di sebelah selatan itu, mahkota berduri itu saya tempelkan di tiang itu, sebenarnya judulnya itu adalah mahkota untuk tiang dedikasi. Sebenarnya saya ingat banget dari kecil, saya asli sini ketika Bintara hadir dengan tiang itu, udah berapa ratus kali, nggak hanya pameran seni, ada juga pameran-pameran yang lain dihadirkan. Jadi mereka sebenarnya saksi bisu untuk perkembangan seni budaya di negara ini. Jadi saya benar-benar, kalau dia bisa ngomong mungkin dia bisa berujar, bisa berkeluh kesah betapa saya lelah atau dia senang gitu. Jadi itu sebenarnya cuma bermain-main dengan visual menempel di tiang tersebut. Karya yang lain itu, yang kampak itu dengan judul Menancap dan Tertancap. Jadi itu sebenarnya cuma permainan teks aja, karena visual itu mendisfungsikan sebuah benda atau alat yang secara tidak langsung dia nggak mungkin bisa dipegang karena tangkainya ada durinya. Terus kenapa dia menancap? Karena nggak mungkin dia menancap begitu saja sedangkan tangkainya ada durinya. Jadi saya kasih judul Menancap dan Tertancap. Tuh. Halo, nama saya Osteo Andre, aslinya dari Pacitan, Jawa Timur. Kemudian sekarang menetap di Yogyakarta sebagai perupa, pematung tepatnya. Di sini saya salah satu dari anggota kelompok Semut yang berjumlah 5 orang, salah satunya saya toh. Terus saya pameran tema sentimeter ini mengeluarkan 3 karya. Yang satu judulnya Kerja Cerdas, terus yang kedua yang ini judulnya Ndablek, terus yang satu lagi ada Mengendalikan Diri. Kalau ini karya judulnya Ndablek dari material batu sama kombinasi resin dengan ada bentuk telinga. Ini menceritakan tentang seseorang yang dikasih tahu, dinasehati itu selalu selalu ditolak atau nggak didengarkan gitu. Seperti ini kan batu sebagai representasi keras kepala itu. Nah, itu semacam itu. Kemudian yang karya Kerja Cerdas itu dengan bentuk sama dari material batu juga, kemudian batu saya ibaratkan sebagai kepala yang diperas itu. Jadi kayak bercerita tentang di zaman sekarang yang serba canggih, serba persaingan ketat, itu harus udah nggak zamannya kerja keras tapi kerja cerdas dengan cara
memeras kepala itu supaya bisa keluar ide-ide yang menarik gitu untuk menjalani kehidupan saat ini gitu. Kemudian karya satunya itu tentang mengendalikan diri, yaitu bentuknya mau menjewer telinganya sendiri dengan ada bentuk simbol di bawahnya dengan material resin. Itu menceritakan tentang kita dalam menjalani kehidupan harus bisa mengendalikan diri, ya intinya ada rem di diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Saya kira begitu kurang lebihnya. Terima kasih ya. Nama saya Nyoman Agus Wijaya, kelompok Semut. Dalam karya yang saya bikin saat ini untuk dipamerkan di kelompok Semut ini ada 3 karya. Semuanya itu berbahan galvanis dengan teknik las dan saya cat. Dari teknis karya ini las dengan dempul, terus dengan pewarnaan. Secara tema karya yang saya angkat tentang keseharian, tentang lingkungan yang dekat dengan keseharian saya. Lebih apa namanya? Lebih ke objek-objek yang sering bersentuhan dengan saya. Seperti kucing. Kucing itu binatang peliharaan yang saya pribadi saya punya artinya kesayangan saya gitu. Untuk karya ini sebenarnya saya tentang masa memori masa kecil ya, yang dulu sering nyolong di ikan di kolam orang gitu, sering saya lakukan juga, artinya masih main anak-anak kecil waktu dulu gitu loh. Senang lihat ikan yang di sawah, di kali itu. Saya lebih ke situ sebenarnya karya ini. Dan setelah ini ada pesan yang saya ingin sampaikan, itu kalian tentang untuk menjaga ekosistem yang istilahnya ekosistem biota laut itulah, biar untuk ikan lebih dijaga gitu. Untuk karya yang itu bebek itu apa namanya, mainan waktu kecil juga sebenarnya itu. Yang kita sering dibikinin dulu untuk mainan anak, ditarik gitu kan, bentuknya macam-macam sebenarnya ya. Saya ambilnya bebek gitu, lebih dekat aja sih dengan ini. Harapannya supaya ini sebenarnya untuk awal saya istilah berproses, nanti kedepannya supaya lebih ide-ide yang lebih ya segar lagi lah, artinya muncul karya-karya yang baru yang lebih segar. Halo, nama saya Kusna Hardianto. Dalam pameran Sentimeter ini saya membuat 3 karya. Karya ini saya mengambil dari objek-objek temuan di sekitar, seperti dari pipa, sambungan pipa, terus dari gas, atau saya pas kesini lihat tiang ini jadi merespon tempat ini. Saya merespon dari ini apa, kalau di Jawa namanya Soko Guru ya. Soko Guru mungkin bisa diartikan sebagai tiang penyangga, terus atau sebagai sebagai wujud dari simbol dari misalnya tiang penyangga rumah. Jika suatu rumah itu hancur, berarti dari sokonya itu yang enggak
nggak kokoh ataupun rusak. Makanya dari itu guru merupakan untuk tempat belajar. Jadi ketika kita mencari guru juga harus yang tahu ini benar nggak gurunya. Nanti keliru guru ya kita ikut hancur sendiri. Kalau gas mungkin kebiasaan saya dulu ketika mencari gas yang melon itu tabung, kadang ini loh kok kurang safety. Biar ini ya lebih berhati-hati gitu. Walaupun mungkin untuk saya sendiri ya kadang karena saya sendiri ketika ada ketakutan tentang itu, mungkin tentang berita-berita tentang gas itu, ya harapan dari benda-benda itu menjadi ekspresi saya, terus audiens yang melihat juga ikut terbawa dengan suasana, dengan pemikiran saya, ataupun mereka bisa berimajinasi lain dengan karya-karya saya. Malam ini saya baru berpameran di Bentara Budaya dengan judul Sentimeter, yang mana saya mengangkat tema tentang barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, tapi saya menganggapnya ini suatu barang yang berharga. Jadi saya di sini menampilkan karya yang berbahan dasar plastik. Berbahan dasar plastik saya olah dengan cara dibakar. Sebenarnya ini masih ada garis merahnya dengan pameran yang di Sangkring itu, yaitu tentang barang-barang sisa. Sebenarnya tidak ada bedanya sih, sama aja. Saya mengangkat tentang Jochen Modinger, yaitu sisa makanan pada masa lalu. Cuma kalau modern kan sekarang, kalau dulu kerang, kalau sekarang kan ya kayak plastik dan lain sebagainya itu. Harapannya semoga sukses, penontonnya banyak. Kemudian saya sempat bertanya, sentimeter, pada saat itu tuh masih sentimeter Bapak Ibu sekalian, belum ada CM-nya gitu. Dan kemudian rasa-rasanya kata CM gitu kan di depan gitu itu jadi satu penegasan bahwa sebetulnya ya pada dasarnya teman-teman pematung ini bermain tentang ukuran gitu. Tetapi yang akan mereka presentasikan sebetulnya ya bukan hanya ukuran, tetapi melampaui dari ukuran itu sendiri. Maka kemudian saya pikir pameran ini saya berikan judul yang tak sekadar hanya ukuran, yang tak sekadar ukuran. Maka teman-teman pematung rasa-rasanya punya gairah gitu kan, yang luar biasa. Kemudian juga beragam material khususnya mereka mainkan. Terima kasih, saya Pak Donadi. Saya sangat apresiasi sekali ke pameran ini, pameran sculpture patung yang diasosiasikan seorang kelompok, namanya kelompok semut. Ini sangat luar biasa, membuat apresiasi pada kita semua. Saya generasi tua, generasi pendahulu, sangat apresiasi. Ini menjadi acuan ke teman-teman, ke beberapa generasi muda untuk menanggapi, untuk mengapresiasi
bahwa seni patung, seni 3 dimensi itu sangat luar biasa. Kalau dikelola, kalau dicermati, berbagai bentuk, berbagai ini sangat ada daya tariknya. Inilah lain dengan seni-seni rupa, contohnya lukis, grafis semua. Karena ini berbicara 3 dimensi, harus berbicara keseluruhannya, harus memikirkan proporsinya, dimensinya, sentiannya, ini sangat-sangat luar biasa.